Pas aku lomba, kebetulan di situ aku juara 1. Jadi waktu itu aku foto 100 baju, bener-bener 100 baju itu sehari harus selesai. Dan kita tuh cuma punya motor. Dan ini bawanya gimana gitu kan? Kalau kita pesan taksi online itu nggak mungkin karena kita nggak punya uang di situ kan waktu awal-awal tuh. Ya udah jadi koper yang ukuran XL itu bajunya dimasukin ke situ, terus aku pangku di atas kaki aku sambil naik motor. Nah aku tuh baru punya AC tuh setelah aku menikah kak. Aku juga nggak punya kasur kak. Aku baru punya kasur pas aku menikah sekarang. Kak Pasha ini pengen ganti mobil. Terus aku mikir ganti mobil 500 juta nggak kemana kataku. Kenapa nggak haji aja? 500 juta udah berdua. Alhamdulillah kita haji. Tau nggak kak? Pulang haji ganti mobil. Karena emang dia kepengen ganti mobil kan. Dia ganti mobil kak. Tuh kan sayang haji dapat. Mobil baru dapat. Kalau kita mentingin Allah, Allah mentingin kita. Coba kalau sayang ganti mobil, nggak bakal tuh dapat haji ini. Aku tuh sabun 1 botol di rumah udah cukup gitu ya. Kalau Kak Pasha tuh bisa sampai 5 botol, 10 botol di kamar mandi itu dengan berbagai macam merek. Bismillah, selamat datang di podcast Gimana Mulainya. Hari ini kita sudah kedatangan perempuan hebat, Kak Nur Syaidah Qadriyah. Biasa kita panggil dengan Kak Nuy. Beliau adalah orang model, juga founder dari studio Ruang Nuansa. Dan beliau adalah founder juga dari brand fashion bernama Sayyidah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Nuy. Waalaikumsalam Kak Ami. Masya Allah. Bahagia sekali rasanya hari ini Kak Nuy datang ke podcast Gimana Mulainya untuk sharing ke kita gimana sih seorang Kak Nuy mulai dari bawah dan bangkit saat sulit. Aku juga senang banget nih diajakin sama Gimana Mulainya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Nuy. Oke, jadi kita tarik nafas dulu. Oke, aku tertarik dan penasaran banget dengan kisah dan perjalanannya Kak Nuy. Gimana sih awal ceritanya Kak Nuy jadi seorang model? Apa kejadian waktu itu yang akhirnya Kak Nuy bilang, oke deh aku mau coba gitu. Sebelum akhirnya punya studio dan fashion. Oh gitu ya. Awal mulanya ya karena aku tuh saat itu suka banget, terinspirasi banget sama Kak Dian Pelangi gitu Kak. Karena dia nih desainer yang keluar negeri terus, pinter gitu ya prestasinya, tapi itu pakai hijab gitu. Sedangkan pada aku zaman SMA itu, di situ hijab itu masih yang belum terlalu kayak masih yang dikebelakangin gitulah. Pokoknya munculnya Dian Pelangi dengan dia, oh pakai hijab bisa kok stylish gitu ya. Terus aku tuh kayak terinspirasi, ya aku pengen juga nih. Maksudnya pengen tetap cantik, tetap keren gitu, tapi tetap pakai hijab gitu. Udah awal mulanya aku pengen, pokoknya aku baca tuh sejarah-sejarahnya Kak Dian Pelangi ini gitu kan. Keren banget ya, Masya Allah gitu. Dia sekolahnya tata busana. Aku pengen lah sekolah tata busana itu gitu. Terus pas aku lulus SMA itu, di situ ada lomba tuh. Jadi aku keluar pondok. Pas aku keluar pondok itu ada lomba hijabers di situ awal mulanya. Kan aku nggak tahu apa-apa ya kak. Terus, nah kakak kelas aku ini dia udah masuk di hijabers. Komunitas hijabers ini, terus ngajaklah aku gitu. Maaf, jadi setelah keluar dari pondok berarti udah pakai kerudung tetap ya Kak Nuy? Tetap pakai kerudung. Berarti dari kecil didikannya udah berkerudung dari SD. Oke. Dari SD kelas 5 sih. Sebenarnya disuruh dari kelas 4, cuman aku masih buka pakai gitu. Kayak kalau ngelihat bando pengen pakai bando gitu ya. Kalau ngeliat jepitan pengen pakai jepitan gitu. Tapi pas kelas 5 itu memang wali kelas aku tuh 5 SD itu ngewajibin anak muridnya itu satu kelas pakai jilbab. Jadi tuh aku kayak udah nggak ada opsi lain. Jadi teman-teman aku pakai hijab, ya udahlah aku juga pakai hijab, ada temennya gitu. Oke. Dan kemudian gitu. Ikut yang kompetisi itu. Ya, dan kemudian aku ikut komunitas itu. Nah, sedangkan
komunitas itu tuh ada kelasnya. Nah aku nih nggak ikut kelasnya, aku cuma ikut lombanya aja gitu kan. Udah dikasih tahu sama kakak kelas aku itu, udah ikut lombanya aja nggak apa-apa. Nah bajunya gimana nih? Aku nggak punya bajunya. Udah pakai baju apa aja? Aduh pakai baju apa aja? Aku merasa nggak punya baju bagus tuh kak. Terus ya udahlah aku pakai baju lebaran aja. Saat itu kan baju lebaran kan ya udah gamis aja putih gitu kan. Terus udah aku pokoknya aku pakai gamis, jilbab diul-ul saat itu hitsnya gitu ya. Terus aku karena aku nggak bisa make up, jadi aku ke MUA tuh heboh banget deh pokoknya saat itu gitu kan. Udah pas aku lomba, kebetulan di situ aku juara 1 di komunitas itu. Masya Allah. Jadi namanya itu. Nah, aku masuk di situ aku juara 1 tuh. Pokoknya pesertanya tuh saat itu 300-an deh. Saat itu tuh digelombang-gelombangin gitu. Nah, karena aku baru banget terjun, jadi aku nggak tahu gimana audisi sebelumnya gitu. Yang aku tahu tuh saat itu aja gitu. Apakah audisi sebelumnya itu lebih banyak lagi mungkin? Aku nggak tahu tuh. Udah, nah, yang menang juara 1 di situ, ini kerjasama sama banyak brand terutama banyak brand hijab. Nah pada saat itu pertama kali aku foto tuh syar'i, hijab syar'i. Ya udahlah aku diajakin foto, terus abis itu ya udah aku nyoba foto tuh mulai dengan jilbab syar'i. Nah mulai tuh dari situ kenal sama brand-brand gitu. Saat itu juga aku belum bisa make up. Yang make upin tuh ownernya Fatimah Hijabers gitu. Udah dari situ kenal. Oke. Sampai sekarang. Jadi udah lama banget ya sebenarnya. Iya. Dan di saat itu itu umur berapa ya berarti kan nih? Itu lulus SMA umur berapa ya? Nah segitulah ya. Iya. Ya. Dan di saat itu pas sudah diajakin brand berarti sudah berpenghasilan dari setelah SMA? Iya, udah. Karena pas foto hijab syari itu dikasih sih, dan aku nggak tahu kan, oh ternyata dapet ya gitu. Tapi ya udah aku terima aja, oh terima kasih gitu. Oke, gitu Masya Allah. Ada tantangan-tantangan tertentu nggak sih yang Kak Nui dulu alami sampai akhirnya berani, dan apa yang membuat Kak Nui seberani itu untuk mengambil? Mungkin di orang lain ya kasusnya ketika ada lomba khususnya itu kan malah kayak takut, kayak minder kayak gitu. Itu Kak Nui kenapa? Kira-kira yang membuat Kak Nui itu belajarnya dari mana? Untuk aku berani deh, apakah dari orang tua mungkin? Enggak, orang tua justru nggak tahu. Oh. Jadi orang tua tuh taunya aku pulang-pulang udah bawa piala aja. Dan repotnya aku nyari-nyari baju, orang tua taunya itu. Orang tua nggak tahu kalau aku mau lomba gitu. Tapi sejauh ini sih orang tua setuju-setuju aja gitu selagi masih berhijab gitu. Terus tantangannya? Tantangannya pernah mengalami tantangan tersendiri yang membuat Kak Nui itu ngerasa kayak berat, atau kayak ngerasa kayaknya udah aja deh. Pengalaman-pengalaman yang menguras air mata mungkin. Kayaknya kalau tantangannya sih karena aku tuh anaknya enjoy banget ya. Maksudnya kemanapun aku hayu dan kemanapun aku bisa gitu. Maksudnya bisanya tuh apapun kondisinya di saat itu ya insya Allah aku bisa mencoba gitu. Cuman saat itu karena aku baru lulus SMA, baru lulus di pondok, jadi tuh aku takut banget kalau ketemu cowok. Apalagi fotografer itu pertama kali aku ketemu cowok kan kayak, iya aku harus gimana ya, ini difoto sama cowok gitu. Tapi ternyata ya Masya Allah nggak sejauh pikiran aku. Maksudnya pikiran aku tuh kayak, takut diapa-apain nih. Tapi ternyata mereka pun menghormati kita kayak, dalam salaman pun mereka tuh nggak ada yang weh bener gitulah. Mereka tuh malah bener-bener jaga jarak. Jadi aku tuh merasa
oh maksudnya aku aman nih di sini gitu, maksudnya walaupun aku takut ketemu cowok tapi mereka pun bisa nyesuaiin aku gitu. Mungkin kebaca kali ya kalau aku agak nervous gitu. Enjoy mungkin ya. Oke. Jadi kalau misalkan aku boleh ambil resumnya, berarti Kak Nui nggak ada yang kayak ngalamin fase-fase berat gitu kali ya selama Kak Nui sampai di titik hari ini. Beratnya gimana ya? Berarti nggak ada. Enggak, karena aku tuh apa ya? Ya mungkin masalah transportasi, kayak misalnya lokasinya misalnya jauh nih di Bekasi, sedangkan aku dari Tangerang. Terus aku nggak punya mobil. Ya udah aku mikir ada kereta, ada KRL. Ya udah aku naik KRL. Jadi terus misalnya aku nggak punya baju nih untuk lomba. Ya udah aku pakai yang aku punya aja, gamis putih aku ala-alain. Jadi aku merasa walaupun aku nggak punya tapi selalu ada solusi gitu, dan aku nggak musingin tentang hal yang aku nggak punya gitu. Jadi ya udah gitu, jadi aku bingung apa ya bener. Ya Masya Allah, Alhamdulillah. Dan yang membuat Kak Nui dari waktu itu pengen menjadi seorang model sampai hari ini itu berjalan, berarti saat itu fokus ke solusinya ya, dan nggak fokus ke yang menghambat Kak Nui selama ini gitu ya. Masya Allah, keren banget. Tapi pas waktu itu aku ingat banget. Jadi waktu itu aku foto 100 baju. Masya Allah. Bener-bener 100 baju itu sehari harus selesai. Dan kita tuh cuma punya motor. Dan ini bawanya gimana gitu kan. Dan Grab, kalau kita pesan taksi online itu nggak mungkin karena kita nggak punya uang di situ kan waktu awal-awal tuh. Ya udah, jadi koper yang ukuran XL yang gede banget itu bajunya dimasukin ke situ. Terus aku pangku di atas kaki aku sambil naik motor. Nah itu kebetulan aku berdua tuh sama kakak aku. Jadi berangkatnya tuh aku yang nyetir, kakak aku yang mangku mangku koper. Pulangnya juga sebaliknya, gantian. Dia sih kayak gitu sih, kayak ya selalu ada solusi sih bagi aku. Maksudnya ini ada motor, ya udah kita manfaatin dan jangan dibikin pusing kayak gimana berangkatnya nih, kita nggak punya mobil, kita nggak punya uang buat pesan taksi online. Ya udah ada motor, pikirin aja gitu. Maksudnya masih bisa kita pangku. Jadi ya udah aku mah enjoy aja dengan apa yang aku punya saat itu walaupun terbatas banget gitu. Oke, berarti Kak Nui juga merasakan fase tidak punya uang. Merasakan sekali. Aku tuh dari SD, jujur aku dari SD bisa dibilang di fase teman aku jajannya 5.000, aku 2.000. Terus SMP SMA di fase teman aku yang dikasih 500.000 per bulan sama orang tuanya, aku dikasih 200.000 per bulan. Jadi tuh udah mulai kayak belajar nabung dari kecil gitu loh. Karena aku kalau nggak sekolah saat itu kita nggak dikasih duit gitu kan. Jadi mau gimana caranya dengan uang segitu tuh kita bisa cukup buat sampai nanti libur di hari Minggu, bisa jajan sendiri gitu. Jadi emang udah dikasih terbatas dari kecil sih mungkin ya. Oh iya, berarti yang didikan orang tua ya. Iya. Boleh nggak Kak Nui cerita gimana sih orang tua Kak Nui mendidik seorang Kak Nui sehingga punya kayak tadi ya, kamu tuh kalau nggak sekolah nggak dikasih uang. Itu menarik tuh Kak. Ya karena mungkin ya ketika aku pahamnya ketika aku besar sih ya. Waktu kecil mah kita mikir bapak pelit nggak ngasih uang gitu kan. Tapi ketika aku besar dan terutama alhamdulillah aku punya anak, jadi aku tuh tahu orang tua ngajarin kita kayak gini biar kita terlatih mental dan pikiran kita tuh dari kecil. Karena melatih mental dan pikiran itu kan nggak mudah dan nggak instan kan. Jadi bapak aku itu memang sengaja ngasih anaknya nih uang nih ngepas satu sisi
biar anaknya nggak jajan sembarangan. Karena waktu SD itu kan apapun jajanan itu kan kita nggak tahu gimana bersihnya gitu kan. Saus pun yang warna merah nggak tahu lah gitu kan. Nah bapakku tuh nggak mau aku tuh jajan banyak-banyak karena bahaya, bukan bahaya ya, karena nggak tahu higienisnya tuh kayak apa. Jadi dikasih memang saat itu sedikit, SMP juga sedikit, SMA juga bagi aku sedikit karena aku compare-nya sama teman-teman aku gitu kan. Akunya jadi mikir, oh kalau aku abisin hari ini 2.000 ini misalnya, aku besok nggak ada uang nih, jadi ya udahlah aku jajan GoPay aja, jadi besok aku masih ada 1.500 gitu. Berarti memang dari Bapak sendiri yang bilang kalau kamu gak ada uang gak sekolah. Iya, jadi dari Bapak itu memang kalau kita libur panjang, biasa kan kalau kayak abis bagi rapot atau hari Minggu itu kan libur. Nah itu emang gak dikasih duit, gak dikasih uang sama mama sama bapak gitu. Jadi ya kita ada uangnya tuh kalau sekolah aja. Oh, okay. Kami gitu nggak waktu kecil? Kalau aku apa dikasih terus? Enggak sih. Kalau aku ayah naruh di atas lemari. Jadi kalau kita mau sekolah tuh, ayah izin ya, Ami ambil 2.000. Oh. Gitu. Jadi ngambil sendiri. Oh. Dan aku tipe yang dipercaya untuk uang jajan tuh anak ngambil sendiri. Tapi kita kayak tahu diri sih. Oh, alhamdulillah ya. Tahu diri ngambilnya sedikit. Masya Allah. Karena orang tua kan juga berjuang gitu kan. Jadi kayak gitu kalau aku. Beda ya. Masya Allah. Oke. Boleh sharing nggak Kak Nui momentum yang merubah satu momentum selama Kak Nui sampai hari ini, dan momentum itu yang merubah kayak rezeki tiba-tiba datang banyak gitu? Ada sih, kayak jadi aku juga saat itu aku pengen umroh kan saat itu, sedangkan kalau bisa dibilang tuh saat itu aku kalau dihitung sebulan itu, aku sebulan itu dapet tuh 2 juta saat itu. Terus aku pengen umroh, aku pengen umroh gitu kan. Terus aku tanya ke mama, mah kalau umroh tuh berapa sih? Maaf, saat itu kapan? Tahun 2000 sebelum COVID, 2018. Karena aku baru mulai foto tuh 2016, 2017, 2018 lah. 2018 tuh aku terketuk kayak pengen umroh gitu. Itu berarti udah umur 20-an ya? Iya deh kayaknya. Ya 20 ya. Iya 20-an. Oke, lanjut. Ya aku pengen umroh, terus aku nanya ke mama aku, mah umroh berapa sih gitu kan. Terus kata mamaku, umroh 28 juta kata mama saat itu. Aku gak tahu itu termaksud yang mahal atau yang murah atau yang gimana, aku nggak tahu. Pokoknya mama aku tuh bilangnya kayak gitu. Oh 28 juta. Terus aku tuh mikir dalam hati tuh kayak, ya uang aku 2 juta sebulan, 28 juta berapa lama ya aku ngumpulin gitu kan. Saat itu kalau nggak salah awal tahun tuh sekitar bulan Februari. Terus dalam hati aku, kalau bulan Desember ini ada uang sebesar 60 juta. Aku langsung kayak gitu. Kalau bulan Desember ini di tahun ini 2018 ada uang sebesar 60 juta. Aku pengen umroh sama nenek. Aku bilang gitu. Kenapa aku sama nenek? Karena aku merasa mama aku saat itu pengen umroh. 2019 tuh mamaku mau umroh. Pokoknya mamaku ada planning umroh, makanya aku di situ terketuk juga pengen umroh, cuman aku nggak punya masih nggak tahu nih. Nah lanjut, makanya aku pengen umrohin nenek aku gitu kan, karena aku mikir mama umroh, bapak umroh, nenek kasihan nih nggak umroh gitu kan. Terus kalau dia mau nunggu dia sendiri yang umroh, dari mana? Sedangkan namanya nenek-nenek kan udah nggak kerja gitu kan. Terus ya udah aku niat kayak gitu sih dalam hati, kayak ya Allah, aku kalau sampai bulan Desember ini aku ada uang 60 juta. Soalnya aku mikirnya 30, 2 jutanya tuh kayak jajan gitu kan di sana. Jadi aku bulatin tuh 30, 60.
aku mau umroh gitu. Masya Allah ya, Masya Allah banget. Pokoknya seiring berjalannya waktu, tepat belum sampai Desember, karena niat aku Desember kan, itu belum sampai Desember, itu ada 60 juta. Pas 60 juta pas. Terus aku langsung mikir, kok ada 60 juta ya? Padahal kalau dihitung-hitung 2 juta sebulan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November tuh kayak 10 bulan. 10 bulan tuh cuman 20 juta, dan itu pun belum dipotong aku pengen jajan ini, jajan itu gitu kan. Ih ada nih Masya Allah 60 juta kataku gitu. Wah ini berarti uang umroh aku sama nenek. Aku langsung kayak gitu, aku gak ada pikiran pengen beli ini, pengen beli itu, gak ada. Aku kayak oh Allah udah ngasih uang ke aku 60 juta buat umroh nih gitu. Langsung aku ke bank, aku tarik tunai, kan di amplopin tuh ya. Terus aku langsung pulang lagi ke rumah, aku kasih ke bapak. Pak, Nui mau umroh sama nenek, ini uangnya. Aku bilang gitu. Terus bapakku nggak mau nerima karena bapakku tuh masih kerja tuh di situ. Pokoknya bapakku tuh nggak mau nerima kalau bapakku masih kerja, kayak aku ngasih uang bulanan ke bapak, bapakku nggak nerima. Bapakku nerimanya setelah bapakku pensiun sekarang ini, baru bapakku terima. Pas aku ngasih ke bapakku, kata bapakku, nggak usah gitu kan. Udah buat kamu aja, tabungin aja gitu kata bapak tuh. Terus ya aku sedih banget tuh di situ, kayak kok nggak diterima sih gitu kan. Ini kan Allah ngasih aku buat umroh gitu. Ya udah aku lewatlah jalur mama kan. Mah, Nur mau umroh sama Nek, daftarin Nur ya mah, ini uangnya gitu kan. Kan umroh 28, nah ini masih ada selisih 4 juta. Mama pegang aja, ini buat jajan Nur sama Nek nanti. Aku bilang gitu. Diambil lah sama mama, didaftarin lah aku sama Nek. Terus dari situ aku langsung kayak, wah berarti kalau kita udah niat, ya Allah bantu ya. Walaupun kalau dari hitung-hitungan kita ya impossible, kayaknya 3 tahun deh itu baru kekumpul 60 juta gitu kan. Iya. Itu sih yang aku mes banget, dan dari situ aku tuh percaya. Mulai dari situ sampai sekarang itu tuh aku kayak benar-benar terketuk. Kamu niat, kamu udah usaha, udah kamu niat, Allah bantu gitu sih. Kayak sampai sekarang pun kayak aku mau nikah, kan nikah kan nggak banyak ya, maksudnya nggak sedikit nikah tuh kan nggak sedikit uangnya. Terus kataku ya udah aku tetap usaha, tetap aku menjalankan usaha aku. Terus aku niat, ya Allah aku pengen nikah. Udah dari situ, karena aku merasa bener-bener kayak terbuka banget deh pikiran aku. Terus hati aku juga karena yang umroh ini. Jadi sampai sekarang tuh aku tuh kalau pengen sesuatu, ya udah aku bilang, ya Allah, Nui pengen ini gitu. Tapi tetap ya kita harus usaha, karena kalau kita diem aja cuman kita berdoa ya nggak ada ikhtiarnya gitu kan. Gitu sih Kak, itu hal yang termes yang sampai sekarang aku tuh nggak pernah aku lupain. Dan mulai dari situ pikiran aku tuh benar-benar dibuka gitu loh sama Allah, kayak ya udah kamu mau ini, oke, aku kabulin, centering gitu loh, kayak iya benar. Tapi mungkin Allah tuh ngomong kalau misalnya uang 60 juta itu aku jajanin, mungkin Allah marah kali ya saat itu, kayak kamu udah saya kasih ini buat umroh malah buat yang lain, mungkin gitu kali ya bahasa kitanya gitu. Keluar dari niat gitu. Iya, keluar dari niat. Makanya ketika kita udah niat dan ada tuh langsung tanpa pikir panjang Mbak Bibu, tanpa mikirin keinginan yang lain, simpan, tunain gitu sih. Tapi kok masih penasaran sih, Apa tuh? kenapa 2 juta jadi tiba-tiba 60 juta? Nah, aku juga nggak tahu Kak. Itu ya maksudnya matematika Allah tuh ya seperti itu kali ya. Proyeknya banyak tapi mungkin gak kehitung masuk rekening mungkin gitu kali ya. Ya mungkin saat itu aku pokoknya tuh pas kuliah, sepulang kuliah. Jadi saat itu kan aku kuliah. Nah sepulang kuliah aku photoshoot. Pulang kuliah aku photoshoot.
sampai jam 12 malam, saat itu ya aku hajar aja, dan aku nggak pernah merasa capek nih besok berangkat pagi. Aku nggak pernah kayak gitu. Karena bapak aku tuh selalu ngomong, ya kamu syukurin, ngapain kamu ngeluh, kayak gitu. Bapakku tuh santai tapi tuh kayak nyetlek gitu loh, kayak kamu ngapain ngeluh, kalau ngeluh mah nggak usah dikerjain gitu. Ya udah, jadi aku nggak pernah ngeluh, aku nggak pernah ngomong capek. Sampai sekarang pun aku nggak pernah. Masya Allah. Iya, karena mungkin keingat omongan bapakku ya, kamu ngapain ngeluh, toh kamu kerjain juga gitu. Apa omongan bapakku. Masya Allah, aku tuh penasaran Kak Nuy. Kan kalau misalkan orang punya uang gitu ya, mereka tuh kan pengennya kayak beli mobil, beli rumah, pengen sesuatu yang kayaknya bukan umroh, bukan haji gitu. Kalaupun umroh haji mungkin tuh opsi kesekian gitu. Nah kenapa sih Kak Nuy itu kayaknya pengennya umroh, pengennya haji, di saat udah ada uangnya, suami nanti tadi juga pengennya ganti mobil, terus bisa meyakinkan suami ayo haji dulu deh gitu. Dan Kak Nuy masih umur muda banget kan di saat itu kenapa tuh? Ya karena ya itu ya Kak, maksudnya kita ingin memulai sesuatu, ya kita minta dulu sama Allah. Kan kita mintanya sama Allah nih, ya Allah aku pengen mulai photoshoot. Ya udah, jadi yang aku pikirin umroh dulu dan haji dulu. Apa yang Kak Nuy yakini dari umroh dan haji dulu? Karena kalau matematika Allah, kalau kita mentingin Allah akan lipatin ke kita kan. Gitu sih Kak. Jadi aku tuh kayak saat itu ada cerita lagi. Saat itu aku tuh pengen keluar negeri Kak. Sebelum ke umroh ini. Aku pengen keluar negeri, pengen jalan-jalan. Mungkin karena pandangan aku yang desainer jalan-jalan itu kali ya. Jadi aku pengen keluar negeri, kayaknya bagus banget gitu ya. Tapi dalam hati aku takut nih kalau aku keluar negeri, Allah tuh marah kayak, kamu bisa keluar negeri tapi ke rumah aku kok nggak bisa gitu Kak. Jadi aku kayak pengen umroh dulu lah baru keluar negeri. Aku bilang gitu dalam hati. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, pokoknya pas aku umroh itu sama nenek aku itu, tapi aku di situ umroh bertiga sih, aku, nenek, teteh aku. Pas aku umroh itu aku umroh 2018 apa 19 ya lupa, 2018 kalau nggak salah. 19. Terus 2020 apa 2019 juga itu aku dikontak jadi brand ambassador salah satu skincare. Boleh disebutin skincare-nya? Aku tahu tuh kayaknya. Dan mereka goes to Turki. Aku diajak Kak ke Turki. Dengan Masya Allah gratis gitu. Terus aku kayak ini cita-cita aku pengen ke luar negeri. Jadi tuh aku dapat gitu. Ke umrohnya ini aku dapat, ke Turkinya ini aku gratis. Jadi aku kayak Masya Allah, Allah baik banget. Kayak keinginan aku tuh, jadi itu semakin Allah tuh kayak ngeyakinin hati aku gitu loh Kak. Jadi aku tuh semakin yakin lagi. Bawa ke Allah dulu. Iya gitu bawa ke Allah dulu. Nah begitulah dengan haji. Kita salah satunya kita nggak tahu umur kapan, sampai kapan maksudnya. Terus kita masih muda. Terus ya udah, kataku utamain dulu haji, walaupun uangnya benar-benar ngepres banget, utamain haji, nanti Allah utamain kita gitu kan. Utamain kita di dunia itu sih Kak. Karena dimulai dari umroh ini pelajaran yang bagi aku tuh kayak ngebuka pikiran aku, hati aku gitu sih. Jadi yakin ya. Aku pun ngajarin gitu ke adik-adik aku. Kamu kalau mau nikah, pesta boleh, tapi sisihin uang 25 buat daftar haji reguler dari sekarang. Aku bilang kayak gitu. Jadi jangan kita ratusan juta kita pesta resepsi, tapi kita 25 juta aja kita nggak bisa gitu. Aku bilang gitu ke adik aku, kayak kamu harus utamain Allah, kamu nggak boleh ngebela-belain pengen
di gedung semewah itu, dekor semewah itu, tapi kamu lupa sama Allah, sedangkan Allah yang ngasih kamu. Aku bilang, sampai sekarang pun aku kayak gitu. Kayak kurban juga nih kan, ini kurban kan. Walaupun itu uang ngepres banget ya, tapi itu aku mikir Allah nih cuma minta kurban setahun sekali loh, aku bilang gitu. Sedangkan kita bisa jajan apapun yang kita mau setiap saat, ngegojek setiap saat gitu. Masa Allah minta kita nggak kita bela-belain sih, aku bilang gitu. Oke. Sih Kak, kayak jangan sampai Allah cemburu dengan kebiasaan kita, maka kita harus utamain Allah gitu, yang bikin aku. Belajarnya dari mana tuh Kak Nui untuk dapet Allah dulu deh? Siapa yang ngajarin dan di mana? Yang membuat Kak Nui itu kenal Allah gitu. Bapakku, orang tua bapakku sama teman aku juga ada sih. Jadi teman aku tuh waktu itu tuh aku masih yang, kalau yang misalnya kita terlambat, aku nyalain orang, gara-gara kamu sih aku terlambat. Nah, teman aku yang jangan kayak gitu, kata teman aku, kamu terlambat berarti Allah melindungi kamu, entah kamu kalau datang tepat waktu entah ada apa atau enggak. Jangan salahin orang, salahin diri sendiri dan bersyukur ke diri sendiri. Teman aku juga begitu juga, circle aku gitu, circle model aku ini. Makanya aku bersyukur banget di model ini dan aku nerusin karena lingkungannya tuh Masya Allah baik-baik semua gitu. Masya Allah. Jadi mungkin aku kayak tlek, oh iya ya, ngapain aku marah-marah, toh nggak bisa ngembaliin gitu kan. Itu terus bapakku juga kayak, utamain Allah maka hidup kamu diutamain sama Allah gitu. Bapakku tuh nggak banyak ngomong kak, sekali ngomong cuman kayak gitu. Tapi gitu. Jelek masuk. Tapi ya. Jelek kayak, iya. Masya Allah, gitu kayaknya deket banget ya Kak nih sama bapak ya. Iya deket banget. Karena mungkin cerita kali ya. Aku tuh orangnya suka cerita dan bapak aku tuh juga mungkin pengetahuannya luas banget kali ya, dia banyak pengalamannya, jadi cerita juga. Sama sih aku ke teman-teman aku juga aku cerita, bertukar pikiran, kayak dia abis ngapain dia cerita, terus aku nanti langsung kepikir, oh iya ya gitu sih Kak. Langsung ngambil hikmahnya. Masya Allah. Aku suka cerita gitu. Masya Allah. Dan kita mewadahi ceritanya Kak Nui. Terima kasih sudah mendengarkan. Masya Allah. Aku mau ngajakin ngomong tentang hubungan dan relasi Kak Nui dengan uang mungkin ya. Mungkin ada ya sebagian dari kita yang kerja udah maksimal, mungkin pagi, siang, malam. Kalau sama Kak Nui mungkin juga sampai jam 12 malam gitu kan. Tapi ada sebagian yang mereka itu ngerasa hidupnya seperti itu terus gitu. Nah, apa mindset yang ada di dalam pikirannya Kak Nui tentang uang itu sendiri, tentang rezeki itu sendiri, sehingga itu membuka jalan rezekinya Kak Nui? Bersyukur aja gak sih Kak? Qanaah aja gitu. Karena aku juga merasa aku hidup sama orang tua aku tuh cukup, bener-bener, maksudnya lebih banget. Aku nggak merasakan itu lebih banget, tapi kurang juga. Ya aku merasa ya nggak kurang juga gitu. Entah mungkin aku nggak merasa itu kayak aku selalu enjoy gitu dengan apapun yang aku punya gitu. Tapi aku nggak punya yang berlimpah juga gitu loh Kak. Nah sampai sekarang pun contohnya kayak AC rumah. Aku tuh baru punya AC tuh setelah aku menikah Kak. Dulu tuh aku nggak punya AC. Ya mungkin itu yang aku bilang, aku nggak berlimpah karena keterbatasan bapak aku mungkin ya gitu. Dan bapakku tuh selalu ngajar anaknya, bagusan gak pakai AC, keringatnya keluar, gitu loh Kak, dialihin mindset kita gitu. Jadi aku selama 25 tahun sama bapak aku gak punya AC, aku tetap tenang karena pikiran aku, oh sehat kok, keluar keringatnya gitu. Padahal kalau sekarang panas banget gitu kali ya bahasa kita.
Terus contohnya, aku juga nggak punya kasur Kak. Dulu tuh aku nggak punya kasur. Aku baru punya kasur pas aku menikah sekarang. Dan bapak aku tuh selalu ngomong tuh kayak tidur bagusan di tempat rata, karena kasur aku yang itu loh Kak, kasur Palembang kalau kita sebut ya, atau matras. Nah aku pakai itu tidur. Tapi bapakku tuh selalu bilang tidur pakai ini tuh sehat, tulang tuh lurus. Jadi aku sampai sekarang pun nggak merasa itu tuh kekurangan gitu. Aku merasa oh ya udah aku sehat kok tidur di sini, tulang punggung aku lurus gitu. Ya mungkin jadi sampai sekarang pun hal-hal yang aku kira maksudnya itu kurang, nggak aku jadiin kekurangan karena mindset aku mungkin udah dialihin ke situ gitu kali ya. Dan itu ditanaminnya sama bapak. Ya, dan itu ditanamin sama bapak ke anak-anaknya. Jadi sampai sekarang pun aku udah ya udah gitu. It's okay apapun. Makanya aku bilang di awal apapun kondisinya, insya Allah tuh aku tuh bisa dan nggak pernah masalahin itu gitu. Oke, Masya Allah, gitu sih, Kak. menarik sekali ya. Gimana Peran seorang deh? bapak ya. Oke. Kak Nuy haji di tahun 2025. 2025 itu gimana ya ceritanya? Mudah banget loh 2025 bisa haji bersama suami. Insya Allah. Nikah dulu deh, nikah tahun? Nikah 2021. Terus 2025 haji, itu juga lama tuh prosesnya. Jujur kalau yang haji ini itu kemauan aku ya. Kalau suami itu masih yang nanti aja lah gitu. Cuman ya udah aku nggak mau berdebat, dan kita tuh nggak bisa berdebat masalah agama. Bu nggak bisa. Kalau masalah agama tuh kayak ya udah pelan, nanti entah besok lagi diomongin lagi gitu. Aku tuh mikir kayak, soalnya saat itu Kak Pasha ini pengen ganti mobil saat itu. Terus aku mikir, ganti mobil 500 juta gak kemana, kataku. Kenapa gak haji aja? Aku bilang gitu kan, 500 juta udah berdua, aku mikir gitu. Toh kita ada kok mobil, walaupun tipe lama gitu kan, tapi ya bisa dipakai juga kok gitu, nyaman juga kok gitu. Mungkin karena cowok kali ya, jadi pengen kalau ngelihat yang terbaru kepengen gitu kali ya gitu. Ya udah aku di situ kayak pelan-pelan sih kayak ngomong haji aja yuk, aku bilang gitu. Terus di situ masih yang mungkin di situ Kak Pasha karena cowok jadi merasa kalau misalnya haji dengan nominal yang sebesar itu kayak tabungan tuh langsung habis, takutnya suatu saat perlu nggak ada, sedangkan dia kepala keluarga, mungkin gitu kali ya pemikirannya dia. Terus kenapa ragu, soalnya kelihatan kayak bengong, tapi dia nggak mau ngucapin gitu, makanya di situ aku ngomong kenapa ragu gitu. Iya takut ada keperluan lain, tapi uangnya kepake untuk haji, kata gitu. Langsung di situ aku ngomong, gak usah takut, kan kita mau minta sama Allah, ya minta aja ya Allah, uangnya kita pakai haji, terus kita minta ya Allah limpahkan lagi. Kan kalau misalnya kita mengutamakan Allah tuh mengutamakan kita, aku bilang gitu. Ya siapa tahu dengan kita haji, tabungan sayang nggak terganggu malah bertambah, dan sayang bisa ganti mobil, aku bilang kayak gitu kan. Udah tuh 3 bulan apa 6 bulan tuh ya, di situ aku kayak ngajuin. Nah saat itu juga banyak artis muda yang haji 2024 kalau nggak salah. Jadi itu aku kayak terinspirasi, kayak Atta Halilintar, Aurel, Ria Ricis, itu kan pada haji ya mereka, Masya Allah. Jadi aku kayak, nih mereka udah pada haji, ayo kita haji, aku bilang gitu. Kalau misalnya nanti haji udah nenek-nenek, nanti kita malah nyusahin jamaah lain, aku bilang gitu kan.
Udah, pokoknya seiring berjalan waktu dia mau tuh, udah mulai mau tuh, oke, ayo kita coba gitu kan. Tapi tuh dia masih ragu, ragunya tuh ya itu takutnya uang dia habis gitu. Udah Masya Allah di situ kita langsung, pokoknya pas dia udah bilang oke, ayo, aku tanpa pikir panjang langsung aku daftarin. Habis itu udah tuh lengkapin data-datanya. Jadi walaupun aku mau haji tapi Kapasya belum bilang iya tuh aku nggak berani maju gitu kan Kak. Karena percuma kan tetap keputusan suami ya. Jadi pokoknya pas dia bilang oke, langsung aku daftarin Mbak Bibu. Alhamdulillah kita haji. Tau nggak Kak? Pulang haji ganti mobil. Kapasya. Karena emang dia kepengen ganti mobil kan. Dia ganti mobil Kak. Terus nah dari situ langsung aku bilang, tuh kan sayang haji dapat, mobil baru dapat. Iya sayang. Terus dia tuh kayak tak, kayak dibuktiin gitu. Iya sayang, kalau kita mentingin Allah, Allah mentingin kita. Aku bilang kayak gitu. Coba kalau sayang ganti mobil, nggak bakal tuh dapat haji ini. Aku bilang gitu. Itu pas banget pulang haji. Itu temennya tuh temennya ada yang ngontek, Syah, lu mau bayarin mobil gue nggak? Kayak gitu. Kayak mobilnya tuh baru dipakai sebulan. Jadi emang bener-bener masih baru ya, masih ya Allah masih licin banget deh gitu. Oh iya gitu kan. Pokoknya mungkin harganya cocok di situ, langsung dong dia ganti. Pas lagi di asrama pas lagi di hotel juga dia ngomong pas masih hajian ya. Dia ngomong kayak sayang mau nggak mobil baru? Dia langsung bilang gitu. Saya mau beli mobil nggak apa-apa, beli aja gitu kan. Nah udah tuh sekali ngomong pas datangnya mobil itu pas aku pulang ke sini. Itu mobil ngejogrok di rumah. Sayang ini mobil barunya gitu kan. Terus aku kayak, iya Masya Allah ya. Aku juga walaupun aku nggak mau mobil baru, tapi tuh aku kayak, iya Masya Allah ya. Dia Kapasya pengen ganti mobil, aku pengen haji. Tapi dua-duanya ternyata kita dapat gitu. Itu di luar maksudnya di luar hitung-hitungan kita juga gitu kan. Jadi saat itu memang mobil Kapasya dijual, diganti sama yang ini, yang baru ini gitu. Jadi dari tabungan pun kita nggak ngeluarin duit buat mobil baru karena tuker kan, ibaratnya kayak tuker beli gitu kan. Gitu sih Kak tuh. Nah mulai dari situ Kapasya terbuka tuh masalah keyakinan kepada, maksudnya bukan nggak yakin sama Allah, maksudnya kayak oh ternyata benar ya kalau kita utamain Allah, Allah tuh utamain kita gitu. Mulai dari situ kan, kalau aku mulai dari umroh sama nenek ini, nah Kapasya mulai dari haji itu terus kayak Masya Allah gitu. Itu sih Kak yang kayak kataku pokoknya keren banget deh, kuasa Allah tuh emang keren banget gitu. Ya gitulah. Oke. Aku nangis dari tadi. Luar biasa ya Kak Nui, Masya Allah. Masya Allah. Kakak kenapa nangis? Terharu. Iya Masya Allah banget. Kan Kak Nui udah nikah sama Kak Pasya. Kalau aku ngelihatnya Kak Nui berpikiran positif terus terkait uang. Ya. Boleh sharing nggak? Apa tuh? Apakah Kak Pasya juga seperti itu atau ada komunikasi tertentu yang kayaknya kita berbeda nih pemikirannya tentang uang, misalkan tentang beli barang, sehingga akhirnya pemikiran itu bersatu dan mendatangkan rezeki yang lebih banyak ketika energinya udah nyatu. Iya bener banget tau. Ada sih perbedaan tuh ada banget. Aku tipe yang kalau punya barang pakai itu sampai rusak baru ganti. Kalau Kak Pasya barang 1 punya, barang 2 punya, barang 3 punya. Nanti suatu saat mau pakai yang A ada, yang B ada, yang C. Kalau Kak Pasya gitu. Jadi banyak dia ngoleksi. Kayak parfum banyak banget selomari. Sedangkan aku 1 doang aku punya parfum gitu.
ya itulah kayak mobil dia mau ganti gitu kan, sedangkan aku udah ada ya udah gitu. Berarti Kak Pasha tipe yang memang udah hubungannya ada rasanya sama uang tuh udah bagus ya. Karena udah nggak ada rasa takut untuk beli sesuatu bahkan gitu kan, bahkan ngoleksi gitu. Oh gitu. Iya Masya Allah. Terus sabun mandi, aku tuh sabun 1 botol di rumah udah cukup gitu ya. Kalau Kak Pasha tuh bisa sampai 5 botol, 10 botol di kamar mandi itu dengan berbagai macam merek. Dari merek terendah sampai yang tertinggi tuh ada, sampai aku nggak tahu ini merek apa sih gitu ya. Mungkin aku biasa di warung-warung kali ya, merek-merek warung gitu kan. Sedangkan Kak Pasha nih yang aku lihat tuh di mall gitu. Kataku ini apa sih, kayak kan sama aja ya, sabun-sabun juga gitu kan. Lucu banget. Akhirnya iya, soalnya pas aku datang tuh aku risih banget ngelihat banyak banget botol sabun, ya Allah. Kayak emang kan satu juga nggak habis gitu. Jadi tuh emang senangnya dia. Akhirnya bersatu. Aku bilang kayak pakai parfum 1 aja. Aku bilang gitu, habisin dulu. Kalau udah habis baru beli lagi. Terus kayak apa? Oh, tumbler dia juga ngoleksi tumbler. Sedangkan aku satu pun aku nggak punya tumbler. Gimana cara Kak Nur bisa berdamai dengan itu? Mungkin nggak semua orang bisa kayak langsung menerima ya. Apakah ada perdamaian itu, gejolak batin itu ke Kak Nur itu kayak kesel gitu sama suami atau gimana tuh? Karena menurut aku kesel kitanya sama suami itu kan pasti ngaruh ya ke keharmonisan, hal kecil tuh jadi berantem. Nah ini kan perbedaannya jauh ya gitu. Ya karena awal-awal tuh aku kan masih ngontrak ya. Awal-awal nikah tuh kayak 6 bulan. Berapa lama ya? Pokoknya aku selama awal nikah tuh aku 3 kali pindah-pindah kan. Setahun. Iya 3 tahun lah aku pindah-pindah. Nah kita tuh kalau packing barang tuh kan banyak banget jadinya. Dan barang-barangnya tuh perintilan yang yaitu parfum selemari masukin, sabun botol-botol selemari masukin. Mungkin dari situ kayak tuh kan banyak kan barangnya gitu. Tapi aku tuh kalau misalnya ngasih tau Kak Pasha tuh kita tuh nggak bisa kayak sayang tuh nggak bisa gini, nggak bisa. Kita tuh tetap yaudah biarin aja kita ngasih tahu sekali, nggak usah lah banyak-banyak gitu kan. Tapi kan nggak kena kan, walaupun cuma sekali itu kita ngasih tahu nggak kena. Jadi ya udah kita liatin aja. Nah saat itu pindah kontrakan tuh. Barangnya banyak. Nah udah kan dari situ kan banyak kan gitu kan, kayak rasain barang-barang banyak tuh ribet, apalagi kita masih ngontrak gitu loh bahasa kita kan. Udah dari situ dia mungkin kayak ngetlek, iya ya ribet ya gitu kali ya. Nah dari situ udah mulai tuh dia sabun satu merek tapi botol tetap masih 3. Sekarang udah berkurang tuh, yang tadinya 10 jadi 3. Tapi tetap 1 merek dibagi 3 gitu. Nah udah parfum udah mulai 2 doang. Tadinya bener-bener selemari Kak. Waktu aku pertama kali nikah sama dia, ya Allah ini selemari isinya parfum doang. Sayang banget ya. Maksudnya sayang tempatnya, kayak nih lemari bisa buat yang lain, nggak parfum yang nggak dipakai gitu kan. Dia tuh suka kan ngoleksi apa yang lagi hitsnya apa, dia tuh suka gitu. Dan Kak Ni menerima itu. Dan aku nerima karena ya itu, kita tuh nggak bisa ngasih tahu suami nggak bisa, pelan-pelan aja biar enjoy. Karena kalau kita marah-marah ya bakal ngaruh ke semuanya, kayak rumah jadi males kita bersihin gitu kan. Tapi ya udah enjoy aja. Karena mungkin aku santai juga kali ya anaknya ya. Ya Masya Allah sih. Itu luar biasa Masya Allah. Perbedaan aku dan dia. Iya. Dan menyatu. Dan rezekinya jadi tambah banyak. Masya Allah. Amin. Karena udah punya baby. Sekarang umurnya? Umurnya 29. Aku sampai lupa umur. 29 aku. Umur aku apa umur Dede baby? bayi. Oh, umur Meka. 29 Masya Allah, iya. berarti lahiran 96 ya? 97. Jangan ditambah-tambah. 97 ya. Oh iya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Meka umur 3 tahun. 3 tahun, oke. Seorang istri, seorang ibu punya beberapa brand dan berkarya ya, sehingga mendatangkan rezeki itu sendiri. Mungkin tips untuk
kita, ibu-ibu, teman-teman kita yang mereka juga berprofesi sebagai ibu, istri. Gimana tips dari Kak Nui untuk kita dalam memanajemen waktu, emosi, dan melapangkan rezeki? Banyak nih. Aku tuh di awal ya, sebelum nikah tuh aku dibilangin sama mama aku, kayak kamu nanti kalau nikah kan kamu foto nih, tapi ternyata suami kamu gak ngebolehin. Itu belum kenal sama Kak Pasya tuh. Ya udah, kamu jangan lanjutin foto, kata mama gitu. Kamu jadi ibu rumah tangga nggak apa-apa, tapi kamu harus punya uang, gitu. Entah kamu jualan kek, entah apa, pokoknya kamu harus punya uang sendiri. Mamaku selalu ngomong kayak gitu di awal. Mungkin pengalaman mama kali ya, mungkin. Jadi ngasih tahu ke aku gitu. Ya udah, jadi dari sekarang pun aku bilang ke Kak Pasya tuh, ini ceritanya ini udah loncat nih, udah kenal Kak Pasya. Aku boleh nggak foto gitu? Dan Kak Pasya ngebolehin. Ya udah, jadi terus aku tuh bilang, aku bilang gini, kalau misalnya istri di luar, nah plusnya tidak ketergantungan uang sama suami, tapi minusnya rumah ini tidak selicin kita ada di rumah, aku bilang gitu. Tapi kalau kita di rumah ini bersih, tapi minusnya Nui ketergantungan sama sayang. Aku bilang gitu. Aku kasih kayak apa ya Kak bahasanya ya? Aku kasih kayak gambaran. Analogi. Ya, aku kasih kayak gambaran gitu. Maksudnya kita nih bukan robot yang yang keluar bisa rumah tuh bersih gitu. Tapi di situ kita cari solusi. Nah, Kak Pasya juga di situ mungkin kayak oh iya ya, kalau misalnya istri keluar ya rumah, kita jangan mengharapkan rumah dikerjain istri juga, kan istri udah keluar nih, udah bantuin aku gitu loh bahasanya. Kak Pasya tuh kayak plek gitu mungkin ya. Nah dari situ Kak Pasya ngizinin aku untuk keluar foto, dan di situ juga Kak Pasya bilang, sayang, Abi ini ya, Abi kasih orang ya satu buat bersihin rumah sama buat masak itu. Jadi saya nggak usah bersihin rumah, saya nggak usah masak. Jadi solusinya di situ. Jadi Kak Pasya pun ngizinin, dan Kak Pasya pun ngasih ART lah ya, ibaratnya ngasih ART ke aku. Ya udah. Tapi dari situ juga aku ketika ART itu nggak bisa ya aku tetap nyuci, aku nyuci aja, nyapu juga nyapu kalau aku libur gitu kan. Gitu sih. Karena mungkin Kak Pasya lebih milih mendingan sayang foto sama ke Meka, ke anak. Takutnya ntar kalau sayang foto ke rumah, ke anak, gak bakal fokus ke anak. Jadi Kak Pasya tuh lebih mentingin aku tuh ke Meka aja. Makanya Kak Pasya ngasih aku ART buat beres-beres, buat masak gitu. Gitu sih Kak. Alhamdulillahnya disupport dia gitu. Berarti ada support dari suami ya. Keren, Masya Allah. Komunikasi berarti ya Kak Nui ya. Komunikasi penting banget. Dan aku tuh selalu ngasih yang pahitnya gitu loh Kak. Ke Kak Pasya. Ke Kak Pasya. Kayak misalnya dia ganti mobil pun, aku tuh selalu ngasih pahitnya kayak, sayang kalau ganti mobil, kan saat ini kebetulan listrik kan Kak. Kan jomplang banget kan, maksudnya biasanya kita bensin, nah listrik, sayang berarti nanti kalau listrik tokennya nambah lagi. Aku tuh kayak ngasih gambaran jeleknya nih. Jadi jangan sampai kita tuh mikir tuh yang enaknya aja, enak nih pakai listrik, kayak segala-segalanya ganjil genap nih, gampang gak kena gitu kan. Ya tetap aku kasih jeleknya. Ya kayak itu, kayak aku foto, aku kasih minusnya kalau aku foto gitu. Dan alhamdulillah Kak Pasya menerima. Ya alhamdulillah Kak Pasya nerima gitu. Kak Nui, kan Kak Nui sekarang ada beberapa bisnis ya. Itu emang Kak Nui handle sendiri bersama suami, atau ada ambil alih apa di bagian tertentu?
Kebetulan sih aku sendiri ya, walaupun bisnisnya juga masih tertatih-tatih. Baru mulai gitu Kak bisnisnya. Yang fashion. Ya, yang fashion. Sebenarnya yang fashion itu udah lama, dari 2015. Tapi ya mungkin akunya nggak fokus kali ya. Akunya masih seneng di foto. Jadi nanti kadang kalau lebaran aja aku launchingin baju gitu. Nah, Kalau yang nuansa tetap jalan ya. yang nuansa berjalan. Karena ya itu ya, mungkin aku tuh selalu dikasih tahu sama bapakku, kamu jadi model, kata bapakku, model foto. Model foto itu nggak selamanya, kamu harus cari backupan. Aku tuh selalu digituin sama bapakku. Jadi kita tuh nggak bisa terpaku model, income dari model aja. Kalau modelnya nyusut, kamu nggak bisa apa-apa, kata bapak gitu. Nah dari situlah aku mikir kayak, aku jualan gitu. Nah jualan hijab itulah awalnya. Jadi model sama hijab. Nah tetap kata bapakku, mungkin pikiran orang tua pengennya kontrakan kali ya. Ya kan, orang tua kan gitu ya, bikin kontrakan gitu. Terus ya udah, kamu kalau jualan, kalau saat itu lagi nggak hype yang model gimana? Kamu bisa apa gitu. Pokoknya bapak tuh selalu ngasih tahu yang pahitnya juga. Maksudnya kamu tuh harus banyak kaki nih. Kalau kaki yang satu pincang, kamu masih ada kaki lain gitu loh ibaratnya. Ya udahlah, aku berpikir, bapakku sih yang bilang, Nur itu ada kontrakan dijual gitu. Kode. Ya, tuh beli tuh katanya. Tuh buat tabungan kamu, bapak tuh bilang gitu. Terus aku kan kayak, aku pengen nggak mau beli kontrakan gitu. Aku tuh pengennya kayak, ya udah aku pengen nabung buat sendiri aja gitu. Karena aku iya aja gitu, jadinya aku belilah itu sebelum nikah tuh aku beli. Qadarullah setahun setelahnya di situ aku menikah. Ya aku kepikiran dong, duh ini dijadiin apa nih. Itu tuh rencananya tuh aku mau buat kayak ala-ala studio aku kecil gitu, studio kecil-kecilan untuk aku pribadi. Terus aku nikah, ya gimana nih dijadiin apa nih. Ya udahlah, putar otak, akhirnya dikontrakin dan atasnya itu di studio. Gitu. Itu di luar planning banget yang studio itu. Aku bikinlah studio, terus aku mikirnya, oh ya udahlah sekalian aja disewain, aku mikirnya gitu. Nah udah tuh bapak berhenti tuh, nggak bilang ini kalau misalnya sewanya nggak ada gimana. Nggak, bapakku nggak bilang, karena mungkin udah ada yang berdiri pakem gitu loh Kak, ya kan. Udah dari situ, karena ini sih dibuka kali ya sama bapakku, makanya aku di situ, oh iya ya harus ada backupan gitu, backupan 1, backupan 2 gitu. Pernah nggak Kak Nui punya satu doa dan Kak Nui pengen banget doa itu, tapi doa itu nggak dikabulin. Tapi sekarang Kak Nui tuh bersyukur doa itu tuh nggak dikabulin sama Allah. Ada sih, ya itu kali ya, cita-cita aku itu kali ya. Aku pengen jadi desainer, pengen keluar negeri, bolak-balik kayak fashion show sama brand-brand luar. Ya ternyata Allah nggak ngabulin aku untuk menjadi desainer gitu sampai sekarang gitu. Ya udah, aku kayak, oh mungkin dari Allah nggak ngizinin aku ke desainer karena biar aku lebih banyak bonding di rumah, mungkin gitu. Itu sih, sampai sekarang pun aku masih emes kalau ngelihat desainer, karena itu Mimpi. iya, cita-cita dan doa aku, kayak keren banget dia jadi desainer sampai sekarang. Tapi aku nggak menyesalkan aku yang sekarang juga gitu. Cuman dia jadi desainer, ya Allah mampukan dia jadi desainer. Kalau Allah kasih ke aku jadi desainer, Allah tahu aku nggak bisa gitu, kayak ngebagi waktu aku nggak bisa, mungkin sibuk banget gitu sih. Makanya oh ya udahlah, alhamdulillah Allah nggak jadiin aku desainer gitu.
Masya Allah. Kak Nuy, pesan ya atau insight buat kita sebagai seorang perempuan, dari Kak Nuy sendiri gimana sih mulai dari bawah dan bangkit saat sulit? Tips dari Kak Nuy untuk teman-teman yang ada di rumah. Tipsnya jalanin aja ya, jalanin dan syukuri aja gitu. Maksudnya jangan baru jalan seminggu udah jalanin aja terus, ntar juga ketemu jalannya, entah belok kiri entah belok kanan, ketemu orang baru gitu sih kataku. Jadi kalau aku sendiri, kalau aku ngelakuin suatu hal, kalau belum setahun jangan berhenti. Kalau aku, jadi patokannya nih setahun. Kalau setahun itu memang nggak ada feedback, ya udah kita cari yang lain. Mungkin jalannya bukan di sini gitu. Kasih batasan berarti. Kasih batasan. Kalau aku ya setahun itu sih. Masya Allah, terima kasih Kak Nuy udah sharing ke kita di podcast Gimana Mulainya. Untuk Kak Nuy sharing ya dari bawah, kemudian bangkit saat sulit dengan segala tantangan sehingga menjadi Kak Nuy yang versi sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Buat teman-teman yang lagi nonton ini, aku cuma mau bilang kalau teman-teman udah luar biasa ya berjalan sejauh ini, dan teman-teman itu nggak sendirian ya. Catat, nggak sendirian ya. Ada Gimana Mulainya insya Allah. Aku doakan semoga teman-teman semuanya dimudahkan untuk menggapai mimpi-mimpi baiknya, dan dimudahkan juga sama Allah untuk mulai dan bangkit untuk menemukan versi terbaik dari diri teman-teman. Dari podcast Gimana Mulainya bersama Kak Nuy, teman-teman boleh sharing insight yang itu tuh ngena banget di teman-teman di kolom komentar, dan insya Allah itu akan jadi energi positif untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Kak Nuy sudah hadir. Masya Allah, tabarakallah. Sama-sama Kak Ami. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.